Mata terbesar di dunia hewan adalah milik cumi-cumi kolosal. Makhluk ini kemungkinan besar memiliki sepasang mata terbesar yang pernah ada di planet kita. Ukurannya mencapai 27 cm, yang membuatnya seukuran bola basket. Cumi-cumi kolosal butuh mata sebesar itu bukan hanya untuk melihat mangsanya dengan lebih baik, tapi juga untuk melindungi diri dari predator bawah air. Matanya menghadap ke depan, memberi cumi-cumi ini penglihatan binokular. Jenis cumi-cumi lainnya yang disebut cumi-cumi raksasa punya mata yang terletak di kedua sisi kepalanya. Hal ini juga memungkinkannya untuk melihat predator. Tapi karena tidak memiliki penglihatan binokular, cumi-cumi ini tidak ahli dalam memperkirakan jarak. Cumi-cumi kolosal, seperti banyak spesies cumi-cumi lainnya, punya fitur menarik yang disebut organ cahaya, satu di setiap bola mata. Organ cahaya ini berupa garis-garis vertikal di bagian belakang bola matanya. Organ ini serupa dengan lampu depan mobil. Tapi meskipun cumi-cumi kolosal punya fitur yang sangat keren ini, kemungkinan besar mereka tidak bisa melihat warna. Sebagian besar hewan laut dalam juga tidak. Mereka tidak terlalu membutuhkannya di kedalaman lautan yang sangat gelap. Mata manusia misalnya, hanya bisa mendeteksi cahaya hingga kedalaman 500-600 meter. Karena cumi-cumi kolosal ditemukan di kedalaman lebih dari 1000 meter di bawah permukaan laut, mereka juga harus beradaptasi untuk bisa melihat dalam kondisi yang nyaris gelap gulita. Itulah sebabnya mereka juga memiliki pupil mata sangat besar yang berdiameter hampir 8 cm. Ini membantu mengumpulkan setiap partikel cahaya di lingkungan yang gelap. Mata besar tidak selalu berarti tubuh yang besar. Lihat saja tarsius. Mereka adalah kelompok primata dengan rasio perbandingan ukuran mata dan tubuh terbesar. Masing-masing mata sama besarnya dengan otak mereka. Kamu bisa menemukan hewan mirip kulum ini di Asia Tenggara. Karena matanya yang begitu besar, hewan kecil ini tidak bisa memutarnya secara penuh, sehingga harus mengandalkan lehernya untuk melihat dengan jelas. Mirip dengan burung hantu, leher mereka bisa berputar sekitar 180 derajat ke setiap sisi. Tarsius adalah hewan nokturnal dan menggunakan matanya yang unik untuk mencari mangsa. Mereka tidak melakukan usaha lebih dari itu, melainkan hanya menunggu mangsa mendekatinya sambil duduk dengan sabar dalam kegelapan. Bicara soal mata yang kecil namun efektif, beberapa jenis mata capung dilengkapi sekitar 28.000 lensa. Jumlah ini lebih banyak daripada hewan manapun. Dan karena mata capung menutupi hampir seluruh kepalanya, mereka memiliki penglihatan 360 derajat. Tapi bisakah hewan bertahan hidup tanpa kelopak mata? Sebagian besar makhluk hidup telah berevolusi untuk memiliki kelopak mata yang bantu melindungi mata dari kotoran. Kelopak mata juga membantu kita di lingkungan yang sangat terang atau saat terpapar panas tinggi. Dan terakhir, kelopak mata menjaga agar mata tetap lembab sehingga tidak kering dan kehilangan fungsinya. Lihatlah tokek nokturnal. Mereka tidak punya kelopak mata, tapi punya solusi unik. Mereka mengandalkan lidahnya untuk menjaga mata tetap lembab dan bersih. Mereka juga mampu melihat dengan sangat baik dalam cahaya redup karena pada malam hari, penglihatan mereka 350 kali lebih sensitif terhadap warna dibanding kita. Aku jelas ingin punya mata yang bisa berubah warna sewaktu-waktu, tapi sayangnya aku tidak terlahir sebagai rusa kutub. Mata mereka bisa berganti warna tergantung musim. Pada musim panas misalnya, mata mereka berubah berwarna emas. Sementara pada musim dingin, mata mereka berwarna biru. Hewan-hewan ini telah beradaptasi untuk bisa berubah warna karena tingkat cahaya yang selalu berubah di habitat mereka yang ekstrim. Pernah dengar tentang ikan bermata empat? Nama resminya adalah Anableps, dan ikan ini punya kemampuan unik untuk melihat ke atas dan ke bawah permukaan air secara bersamaan. Kok bisa? Ini karena matanya terbagi dua oleh garis horizontal. Masing-masing dari setengah matanya dilengkapi pupil dan retina sendiri yang berfungsi secara terpisah. Keunikan matanya memungkinkan ikan ini untuk melihat predator di langit dan serangga di daratan yang merupakan santapan utamanya. Burung unta memiliki mata yang lebih besar dari otaknya. Ukuran mata mereka juga yang terbesar dari semua hewan darat dengan ukuran sekitar 5 cm. Jika diamati lebih dekat, kamu juga akan melihat bahwa burung unta punya bulu mata yang panjang dan lebat. Tapi itu sebenarnya bukan bulu mata karena tidak tersusun dari rambut. Helai-helai panjang itu sebenarnya lebih mirip bulu dan membantu burung-burung besar ini berteduh dan melindungi dari pasir yang berterbangan. Salah satu mata terbaik di dunia adalah mata bunglon.
Mata bunglon memiliki kemampuan untuk bergerak secara independen, yang memberi reptil ini penglihatan hampir 360 derajat. Reptil ini juga bisa menggunakan penglihatan monokular, yaitu ketika kedua mata berfungsi secara terpisah, dan penglihatan binokular, yaitu ketika kedua mata fokus pada hal yang sama. Bulu babi ungu California pada dasarnya merupakan satu bola mata. Itu karena seluruh permukaan tubuhnya dipenuhi fotoreseptor. Itulah yang membuat bulu babi peka terhadap cahaya, yang berarti ia bisa melihat ke segala arah. Tapi sesekali bulu babi perlu memfokuskan cahaya untuk melihat dengan lebih baik. Makhluk ini menggunakan duri-durinya untuk menghalangi sebagian cahaya agar tidak mengenai tubuhnya. Beberapa mata di dunia hewan perlu beradaptasi dengan iklim yang sangat panas. Mata unta misalnya, hewan ini punya bulu mata yang sangat panjang untuk membantu menangkis pasir. Mata unta juga dilengkapi kelopak mata ketiga, tapi yang satu ini menyapu dari sudut mata. Karena lingkungan mereka penuh dengan partikel kecil debu, unta perlu lebih sering membersihkan matanya dibandingkan spesies lain. Mata burung hantu memiliki satu keistimewaan yang sama dengan mata manusia. Mereka bisa melihat dalam bentuk 3D, sama seperti predator lainnya. Burung hantu membutuhkan ini untuk memperhitungkan jarak ke arah mangsanya. Tapi ada satu masalah. Bagaimana mata raksasa itu bisa muat di dalam tengkorak burung hantu yang kecil? Ternyata, burung ini harus mendesain ulang bentuk matanya. Mata burung hantu tidak berbentuk bola, melainkan agak lonjong. Tulang-tulang di tengkorak burung hantu memiliki struktur khusus yang disebut cincin sklerotik. Struktur ini berfungsi menopang mata burung hantu yang besar dan menahannya di tempat. Tapi karena cincin ini, burung hantu tidak bisa memutar matanya yang selalu melihat lurus ke depan. Sebagai gantinya, mereka harus bergantung pada leher mereka untuk melihat sekeliling. Udang mantis mungkin memiliki mata paling kompleks di seluruh dunia hewan. Manusia hanya punya 3 jenis kerucut di mata. Ini memberi kita kemampuan untuk melihat warna merah hingga ungu. Udang mantis memiliki 16 jenis kerucut. Mereka mungkin tidak melihat warna yang berbeda dengan kita, tapi punya salah satu sistem pengenalan warna terbaik di dunia. Reseptor warna yang ekstrem ini memungkinkan mereka bereaksi terhadap setiap perubahan kecil pada warna dengan sangat cepat untuk menghindari predator. Ketika membayangkan hewan dengan mata yang sangat unik, domba dan kambing bukanlah yang pertama muncul di benakmu, bukan? Tapi jangan cepat-cepat mengesampingkan mereka, karena pupil mata kambing berbentuk seperti garis horizontal, dan itu punya fungsi tersendiri. Berdasarkan data dari para peneliti, bentuk pupil dan orientasi mata berhubungan dengan aktivitas harian setiap jenis hewan. Ambil contoh predator siang hari yang lebih besar seperti serigala misalnya. Sebagian besar memiliki mata yang menghadap ke depan dan pupil yang bulat. Sementara itu, hewan yang lebih kecil, seperti ular, kucing, atau rubah, yang mencari makanan baik di siang maupun malam hari, memiliki pupil berbentuk celah vertikal yang lebih sesuai untuk melihat di malam hari. Hewan yang lebih rentan, seperti kuda dan rusa, harus selalu waspada. Jadi, mereka beradaptasi dengan memiliki pupil horizontal yang lebar dan sempit. Hal ini memungkinkan mereka memperluas bidang penglihatannya yang lebih luas dibanding hewan lain. Selain itu, ketika menundukkan kepala, mata mereka berputar dan terus mengawasi sekelilingnya. Ternyata bintang laut tidak punya kepala, tubuhnya adalah kepalanya. Saat pertama melihat bintang laut, kita mengira hewan ini punya 5 lengan. Para ilmuwan sudah lama penasaran kenapa bintang laut terlihat seperti ini, dan khususnya di mana letak kepalanya. Sebagian besar hewan termasuk kita memiliki tubuh simetris bilateral, yang berarti punya 2 sisi yang sama jika ditarik garis tengah dari atas ke bawah. Tapi bintang laut, dolar pasir, dan anemon laut berbeda. Mereka simetris secara radial, yang berarti tubuh mereka memiliki bagian yang sama jika dipotong dari inti dalamnya keluar. Bintang laut sangat istimewa karena memiliki simetri 5 arah, dan kamu bisa membaginya menjadi 5 bagian yang sama. Untuk membuat penemuan ini, para ilmuwan menggunakan teknik yang disebut tomografi RNA, yang bantu mempelajari gen. Mereka berfokus pada gen yang mengendalikan lapisan luar, termasuk sistem saraf. Yang mengejutkan, gen yang terkait dengan kepala ternyata aktif di kepala bintang laut dan juga lengan-lengannya. Namun, gen yang terkait dengan batang tubuh hampir tidak aktif. Hal ini menunjukkan bintang laut memiliki pemisahan yang unik antara kepala dan tubuhnya.
Penelitian ini memicu pertanyaan baru tentang bagaimana makhluk-makhluk ini berevolusi dan seperti apa nenek moyang mereka yang memiliki batang tubuh berdasarkan catatan fosil mereka. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa gen-gen yang aktif di kepala cacing biji pasang juga aktif di kulit bintang laut yang menutupi seluruh tubuhnya. Gen-gen ini paling aktif di bagian tengah setiap lengan, berubah ke arah ujung lengan menyerupai gen yang ditemukan di tubuh bagian belakang hewan lain. Bintang laut tidak memiliki gen batang tubuh. Semua ini menentang pandangan tradisional tentang anatomi bintang laut. Ada rumor bahwa Paul McCartney merekam peluit ultrasonik untuk anjing Shetland Sheepdog miliknya di akhir lagu The Beatles, A Day in the Life. Anjing bisa mendengar bunyi ultrasonik karena kemampuan pendengaran mereka luar biasa. Untuk menggerakkan salah satu telinganya saja, anjing perlu melibatkan 18 otot. Ini memungkinkan mereka menemukan asal suara dengan cepat dan ini keterampilan lain yang membuat mereka lebih unggul dari kita. Telinga mereka terkadang membayangi hidung mereka. Indera penciuman anjing 100.000 kali lebih tajam daripada manusia. Sementara manusia memiliki sekitar 5 juta reseptor bau, seekor anjing pelacak memiliki hingga 300 juta. Penelitian lain membuktikan bahwa anjing dan lumba-lumba hidung botol memiliki kemiripan yang menarik dengan manusia. Mereka memanggil nama-nama individu terkasih ketika terpisah. Hal ini membuat mereka menjadi hewan non-manusia pertama yang diketahui melakukannya. Penelitian menemukan bahwa lumba-lumba meniru siulan khas satu sama lain ketika mereka terpisah dari teman dekatnya. Dalam rekaman program penelitian lumba-lumba Sarasota, pasangan lumba-lumba ditempatkan di jaring terpisah, tapi mereka masih bisa berkomunikasi satu sama lain. Ternyata, beberapa obrolan mereka menirukan siulan unik teman lumba-lumba mereka. Selanjutnya ada burung flamingo dengan kebiasaan makannya yang unik. Kamu sering melihat mereka makan dengan posisi kepala terbalik. Perilaku khas ini terkait dengan anatomi mulut dan mekanisme manuver leher mereka yang panjang dan elegan ke dalam air. Burung-burung ini adalah hewan penyaring yang terampil, menggunakan lidah mereka sebagai saringan yang efektif untuk menangkap makanan. Ketika flamingo menurunkan lehernya ke bawah air, burung ini memposisikan mulutnya secara terbalik. Kemudian, ia menutup mulutnya dan dengan terampil mendorong air melalui ekstensi mirip sisir pada paruhnya. Burung ini juga menggunakan lidahnya untuk mengeluarkan air sambil mempertahankan semua makanan yang terkumpul. Jika pernah menonton film My Octopus Teacher di Netflix, kamu mungkin sudah tahu bahwa gurita bisa menjalin ikatan dengan manusia. Tapi kali ini, kita hanya akan fokus pada anatomi makhluk ini. Gurita memiliki 3 jantung. 1 jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan 2 jantung lainnya mengirimkan darah tersebut ke insangnya. Gurita juga memiliki 9 otak. Masing-masing dari 8 tentakelnya memiliki otak mini. Otak mini ini memungkinkan setiap tentakel bergerak secara independen dengan sangat cepat. Ada otak ke-9 dan otak ini mengawasi seluruh sistem saraf gurita. Oposum juga bisa dibilang cerdas. Mereka terkenal senang berpura-pura mati ketika nyawanya terancam. Ketika menghadapi pemangsa, oposum berusaha mengintimidasi musuh mereka dengan menunjukkan gigi, mendesis, dan menggeram. Namun, ketika taktik ini gagal, oposum akan memejamkan mata, jatuh ke samping, dan berpura-pura mati. Agar terlihat lebih meyakinkan, oposum mungkin akan mengeluarkan air liur, menjulurkan lidahnya, dan bahkan mengeluarkan kotoran untuk meningkatkan ilusi kematian yang tiba-tiba. Hebatnya, oposum bisa tetap dalam keadaan ini selama beberapa jam, menunggu sampai mereka yakin ancaman telah hilang. Suara monyet bisa sangat keras saat memanggil satu sama lain, tapi teriakan monyet howler dapat menjangkau sekitar 5 km dalam situasi tertentu. Suara monyet jantan biasanya lebih keras daripada monyet betina. Nah, suara itu tercipta dengan menarik udara melalui rongga di dalam tulang yang membesar di tenggorokannya. Tulang ini lebih besar pada jantan dibandingkan pada betina, dan itulah kenapa suara monyet jantan lebih keras. Beruang kutub memiliki kulit hitam di balik bulunya. Bulu putih mereka yang halus sebenarnya transparan. Warnanya tampak putih karena memantulkan cahaya yang terlihat. Kulitnya sendiri berwarna hitam legam. Beruang ini juga sangat ahli dalam hal berenang.
Mereka bisa mencapai kecepatan hingga 10 km per jam di dalam air, yang cukup cepat untuk makhluk sebesar itu. Mereka bisa berenang bermil-mil dan terus berenang selama berjam-jam. Telapak kaki mereka yang besar dirancang untuk berenang. Mereka menggunakannya untuk mendayung di dalam air, sementara kaki belakangnya tetap lurus dan bertindak seperti kemudi untuk bantu mengarahkan. Selagi mengunjungi beruang kutub, sekalian kita tambahkan fakta romantis tentang penguin di sini. Penguin Gentoo dan Adelie jantan melamar dengan penuh keseriusan. Mereka menawarkan calon pasangannya kerikil berharga yang sangat penting untuk membangun sarang di dataran Antartika yang keras. Jika penguin betina menerima kerikil tersebut, mereka akan terikat seumur hidup dan siap untuk kawin. Penelitian lain menemukan bahwa kucing rumah kita yang menggemaskan memiliki lebih dari 95% susunan genetik yang sama dengan harimau. Kucing kecil ini juga meniru banyak perilaku kerabat liar mereka, seperti menandai wilayah dengan aroma dan perilaku klasik seperti menguntit dan menerkam saat bermain. Secara biologis, otak kucing mirip dengan otak manusia. Kita memiliki bagian pengatur emosi yang sama dalam otak kita. Kucing juga dapat membuat hingga 100 suara berbeda. Burung hantu memiliki tabung atau silinder mata. Mata mereka yang berbentuk batang tidak bisa digerakkan. Mata kita bisa bergerak ke hampir semua arah. Sedangkan burung hantu harus memutar tubuh atau kepalanya untuk melihat sekeliling. Semua karena penglihatan malamnya. Untuk menguasai seni melihat dalam gelap, mereka butuh kornea besar yang dapat menangkap setiap cahaya. Sebagian besar hewan malam seperti kukang atau tarsius memiliki mata yang sangat besar untuk melihat dalam gelap. Tapi burung hantu memiliki tengkorak yang kecil, jadi mata besar mereka tidak bisa membesar. Kecoa terkenal akan kemampuannya bertahan hidup, dan alasan utamanya adalah struktur otak mereka yang unik. Mereka memiliki 2 otak, satu di kepala dan satu lagi di dekat perut mereka. Kecoa sangat sulit ditangkap karena makhluk ini bereaksi sangat cepat. Ada rambut-rambut kecil di bagian belakang tubuh mereka yang dapat merasakan angin sepelan apapun. Ketika bulu-bulu ini bergerak, kecoa tidak membuang waktu. Ia langsung melarikan diri. Penelitian menunjukkan kecoa dapat bereaksi hanya dalam 1/20 detik. Jadi selagi kita menyalakan lampu atau mengambil sesuatu untuk mengincarnya, kecoa sudah melesat pergi. Kucing bisa bermimpi. Terkadang kamu bisa melihat kumis kucingmu bergerak-gerak atau kakinya menendang-nendang ketika sedang tidur. Ini tidak selalu berarti hewan peliharaanmu mengalami mimpi buruk. Kita bisa mengamati tidur manusia untuk mendapatkan petunjuk tentang apa yang terjadi dengan teman kucing kita. Selama tidur REM, otak kita menjadi sangat aktif, hampir seperti saat kita terjaga. Itulah waktu yang tepat untuk bermimpi. Tidur REM dinamakan demikian karena gerakan cepat yang dilakukan mata di bawah kelopak mata. Namun, meski mata kita bergerak, bagian tubuh kita yang lain tetap diam. Fokusnya adalah pada apa yang terjadi dalam pikiran kita. Hal ini juga berlaku untuk kucing. Selain sesekali berkedut, kucing biasanya tidak banyak bergerak saat mereka tertidur. Aku punya berita untukmu. Tikus bisa merasakan geli. Oh, kukira ini berita baru. Oke, tikus punya yang disebut pusat tawa di otak tengahnya, yang aktif ketika seseorang menggelitik mereka atau ketika mereka sedang bermain seru-seruan. Para ilmuwan menemukan fakta ini pada tahun 2016 setelah menggelitik hewan pengerat ini di bagian perut dan mendengar tawa melengking mereka. Burung kolibri adalah satu-satunya burung yang diketahui bisa terbang mundur. Mereka biasa melakukannya saat ingin beranjak dari bunga. Dan inilah hewan yang tidak bisa mundur, kanguru. Kanguru bisa melompat-lompat dan melintasi jarak yang sangat jauh, tapi struktur kaki belakang yang kuat dan ekornya yang besar menyebabkan mereka tidak bisa berjalan mundur. Narwal adalah makhluk aneh yang mirip unicorn laut. Tanduk di kepala mereka bukanlah gading, itu adalah gigi raksasa yang mencuat dari bibir atas narwal jantan. Gigi ini mungkin salah satu fitur yang berperan dalam menarik para betina. Flamingo sebenarnya tidak berwarna merah muda. Mereka terlahir berwarna abu-abu, tapi sepanjang hidupnya banyak memakan ganggang dan makanan lain yang mengandung pigmen merah oranye yang kita kenal sebagai beta karoten. Pigmen ini terurai dan berakhir di kulit dan bulu mereka,
yang membuat mereka berwarna merah muda. Mereka harus makan banyak makanan sejenis itu agar warnanya tetap seperti itu. Tapi kalau kita manusia ingin mengubah warna kulit, kita tidak akan bisa mengubahnya menjadi merah muda atau bahkan oranye dengan makan makanan yang kaya beta-karoten. Kukang sangatlah lamban dan semua lelucon serta meme tentang mereka benar adanya. Tapi mereka juga perenang yang sangat terampil dan gerakan mereka di dalam air 3-4 kali lebih cepat daripada di darat. Mereka bisa berenang gaya dada seperti manusia dan ini keahlian penting bagi mereka karena mereka adalah hewan tropis yang sebagian besar hidup di hutan dan daerah-daerah itu sering dilanda banjir. Harimau adalah anggota terbesar dari keluarga kucing. Ya, bahkan lebih besar dari singa. Dan tidak ada harimau yang memiliki loreng yang sama. Bulu mereka sebenarnya adalah kamuflase yang berguna saat harus menemukan tempat di mana mangsanya tidak akan melihatnya. Menariknya, kulit mereka juga belang, bukan hanya bulunya. Corak loreng mereka sama uniknya dengan sidik jari manusia. Meskipun terlihat lucu dan polos, jangan sampai kamu mengganggu platypus. Hewan liar ini adalah salah satu dari beberapa spesies mamalia yang bisa meracunimu. Ada semacam taji di ujung kaki belakang mereka yang bisa mengeluarkan racun. Racun ini tidak cukup kuat untuk mengancam nyawa, tapi sengatannya bisa sangat menyakitkan dan menyebabkan bengkak serta masalah lainnya. Ketika kepik perlu mempertahankan diri dari calon predator, ia mulai mengeluarkan darah dari lututnya. Ini bukan darah asli yang keluar dari persendiannya, melainkan zat kimia khusus yang berbau busuk sehingga bisa mengusir pemangsa. Mereka punya cara lain untuk bertahan hidup di dunia hewan yang keras, yaitu dengan warnanya yang khas. Predator tidak terlalu menyukai kombinasi warna-warna cerah seperti merah, oranye, dan hitam karena mereka tahu makhluk dengan warna seperti itu memiliki rasa yang tidak enak. Ayam jantan bisa sangat berisik di pagi hari, tapi mereka tidak akan menjadi tuli karena bahkan tidak bisa mendengar seberapa keras suara berkokoknya. Mereka memiliki sumbat khusus untuk meredam suara bising. Ayam betina juga memiliki sistem serupa yang mengurangi risiko gangguan pendengaran. Mereka tidak hanya memiliki perlindungan ini, tapi juga mampu menumbuhkan kembali sel-sel rambut koklea yang rusak hanya dalam beberapa hari. Burung hantu tidak memiliki bola mata. Mereka memiliki sesuatu yang lebih mirip tabung mata. Dan mereka tidak bisa menggerakkannya seperti kita bisa menggerakkan bola mata kita. Itulah sebabnya burung ini memiliki leher yang sangat fleksibel. Mereka mampu memutar kepalanya hingga 270 derajat. Sebagai perbandingan, manusia hanya bisa memutar leher sampai 180 derajat. Itu sebabnya burung hantu memiliki sistem pembuluh darah khusus di kepalanya. Pembuluh darah ini mengalirkan darah baru ke otak jika burung ini menoleh terlalu cepat dan menghentikan sirkulasi darah. Teruslah berenang. Kamu mungkin ingat bagaimana Dory si ikan blue tank menyanyikannya di film Finding Nemo. Dory bukanlah hiu, tapi itu adalah pesan yang harus dipahami secara harfiah oleh beberapa spesies hiu. Hiu mako, hiu putih besar, hiu paus, dan beberapa jenis hiu lainnya harus terus berenang. Jika tidak, mereka akan berhenti bernapas. Kita menggunakan paru-paru untuk bernapas, sementara beberapa hiu menggunakan metode yang disebut pemompa bukal. Ini berarti mereka berenang dengan mulut terbuka. Dengan begitu, air mengalir melalui insang mereka dan kemudian oksigen pun diekstraksi. Hewan paling berbahaya di planet kita bukanlah beruang, hiu, atau harimau bertaring, melainkan sesuatu yang jauh lebih kecil, nyamuk. Nyamuk tidak hanya sangat menjengkelkan, tapi juga menularkan penyakit serius seperti demam kuning, malaria, atau demam berdarah. Setiap tahunnya, ratusan ribu orang tidak selamat dari penyakit-penyakit tersebut. Jumlah nyamuk juga lebih banyak dari semua makhluk lain di seluruh dunia selain rayap dan semut. Beruang grizzly adalah hewan sangat kuat dengan gigitan yang cukup kuat untuk menghancurkan bola bowling. Itulah kenapa grizzly tidak diperbolehkan masuk ke arena bowling. Meski begitu, kebanyakan dari mereka tidak banyak makan. Mereka cukup kuat untuk memakan apapun yang mereka temui, termasuk bison, rusa besar, atau elk. Tapi mereka juga suka mengunyah buah-buahan, kacang-kacangan, buah beri, atau bahkan tikus kecil malang yang tersesat. Taipan pedalaman adalah ular paling berbisa di planet ini. Kita juga mengenalnya sebagai taipan barat. Ular ini hidup di Australia.
Bisa dari satu gigitannya saja sudah cukup mematikan bagi setidaknya 100 manusia dewasa. Dan ular ini juga bisa membunuh dalam waktu hanya setengah jam jika gigitannya tidak segera diobati. Kabarnya, ular-ular ini sebagian besar pemalu dan mereka lebih suka menyendiri. Tapi seperti hewan lainnya, mereka akan menyerang jika merasa terancam atau terusik. Ada sejenis kura-kura yang dapat bertahan hidup selama berbulan-bulan di bawah es dengan bernapas melalui bokongnya. Ketika cuaca semakin dingin, beberapa hewan tidak dapat menemukan tempat aman untuk berlindung. Jadi mereka harus berjuang menghadapi musim dingin dimanapun berada. Sementara lebah nyaman berada di sarangnya dan beruang tidur di dalam gua, kura-kura berwarna tetap tinggal di kolamnya yang membeku. Karena es membatasi akses mereka ke udara, mereka mengambil oksigen langsung dari air dan bernapas melalui bokong. Ya, itu sangat berguna. Burung gagak dikenal sangat cerdas. Mereka pandai memecahkan masalah, tapi tampaknya mereka juga memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Mereka sangat selaras dengan perasaan dan juga emosi kawan-kawannya. Jika seekor gagak dalam kelompok merasa pesimis, kemungkinan besar yang lain juga akan ikut terpengaruh. Benar-benar merusak suasana. Saat mereka melihat burung lain tidak menyukai makanan tertentu dan menunjukkannya secara terang-terangan, mereka juga akan kehilangan selera terhadap makanannya. Udang pistol adalah salah satu hewan paling berisik di dunia. Meskipun ukurannya kecil, panjangnya hanya sekitar 2 cm. Saat mendeteksi ada makanan, udang ini akan membuka capit besarnya yang dapat tumbuh sepanjang setengah panjang tubuhnya dan membiarkan air masuk. Kemudian ia mengunci capitnya dengan sangat cepat yang menyemburkan gelembung-gelembung sangat kuat. Gelembung-gelembung ini bisa melumpuhkan atau bahkan mematikan mangsa yang ingin ditangkap oleh udang ini. Dan ketika gelembungnya meletus, itu menghasilkan suara letupan yang lebih keras dari perkiraan siapapun. Buaya bahkan lebih menakutkan dari yang kita duga, karena banyak dari mereka bisa berlari seperti kuda. Mereka mungkin mewarisi kemampuan ini dari nenek moyang purba mereka yang seukuran kucing, berkaki panjang, dan bisa berlari dengan kecepatan sekitar 17 km per jam. Buaya yang lebih kecil mungkin akan berlari saat ada yang mengejarnya, tapi kaiman dan aligator jelas tidak perlu menggunakan keterampilan ini. Justru kamulah yang kemungkinan besar akan berlari kencang saat melihat mereka. Hari berjalan normal, seperti biasanya kamu mandi sebelum bersiap untuk pergi kerja. Semuanya berjalan sesuai rencana sampai hal itu terjadi. Kamu salah melangkah, air tumpah ke lantai, dan kamu melambaikan tangan ke udara. Tubuhmu pun jatuh ke lantai tanpa kamu sadari. Semuanya menghitam. Hal pertama yang kamu dengar adalah dengingan bernada tinggi di kepalamu. Au, kepalamu sakit. Kamu perlahan berdiri, gak ada darah kok. Baguslah. Lebih bagus lagi suara denging mengganggu tadi langsung berhenti. Sambil memegangi kepala, kamu meninggalkan kamar mandi dan hampir kesandung kucingmu Milo. Dia mendesis lalu terdengar suara jelas di kepalamu yang berkata, "Dasar ceroboh." Hah? Kamu menggoyangkan kepala dengan rasa takut, tapi gak ada orang lain di sana. Cuma kamu dan Milo. Mungkin benturan di kepalamu tadi lebih parah daripada yang kamu bayangkan. Kamu mengabaikannya dan lanjut ke dapur. Milo mengikutimu, kamu mendengar gerutuannya tanpa henti. Kok dia bisa tidur di kamar sedangkan aku dilarang? Kenapa aku belum dapat makan? Makhluk berkulit ini males banget. Apa aku harus mencakar sofa atau ninggalin tikus di bantalnya? Pikiran pertama yang terlintas di benakmu adalah, ada tikus di rumah ini. Yang kedua lebih relevan, aku udah gila kayaknya. Bagus. Seperti sudah autopilot, kamu menuangkan susu ke mangkuk Milo dan mengisi mangkuk kedua dengan makanan kering. Kucing itu sepertinya nggak suka dengan betapa cepatnya kamu melakukan itu karena dia bilang, "Astaga, buruan dong." Oke, sekarang kamu jadi harus terbiasa dengan kenyataan bahwa kucingmu Milo punya sifat kakek-kakek yang suka menggerutu. Aduh, kamu memutuskan untuk mengunci diri di kamar mandi lagi karena merasa kewalahan sendiri. Kamu duduk pelan-pelan di atas tutup toilet dan hampir lompat terkejut karena mendengar ada yang berdebat kencang. Setelah melihat sekeliling, kamu tahu bahwa ternyata bukan cuma ada tikus, tapi kecoa juga ada di rumahmu.
Bagus banget. Saat itu kamu sedang melihat sepasang serangga yang sepertinya lagi bertengkar. Salah satunya menuduh yang lain karena... Apa? Tunggu. Berselingkuh? Wah, nggak beres nih. Kamu baru aja mau keluar dari kamar mandi saat mendengar suara keras. Di ruang duduk, kamu melihat kucingmu di lantai, tepat di bawah pot bunga yang hancur. Yang paling parah, tampaknya dia kesakitan. Dia terus saja merintih dan mengeong. Aduh, sakit tanganku, aduh, au. Tapi sofanya belum dicakar hari ini. Kamu mengangkat Milo memasukkannya ke carrier. Hei, pelan-pelan dong kantong kulit. Lalu kamu pergi ke klinik. Di jalan kamu harus konsentrasi penuh untuk memblokir begitu banyak suara yang mengganggumu. Ruang tunggu dokter hewan penuh. Terpaksa kamu harus nunggu lama. Setengah jam kemudian, kepalamu serasa mau pecah. Kamu tahu kalau ular piton kuning itu sangat tertarik dengan hamster yang dipeluk anak kecil di sudut itu. Kamu cantik sekali. Hamsternya sendiri lagi kecarian kacang-kacangnya. Di mana ya tadi aku simpan? Di mana? Di mana? Di mana? Seekor anjing kecil yang datang bersama wanita tua takut dengan jarum suntik. Kalau benda tajam itu dekat-dekat aku lagi, mereka akan menyesal. Aku bakalan ngamuk. Akhirnya giliranmu tiba. Dokter hewan mengundangmu masuk ke ruangannya. Kamu membungkuk untuk mengangkat Milo saat seorang pria yang bertampang putus asa bergegas ke ruangan itu. Anjing kecilku, dia kenapa? Dokter melihatmu dengan pandangan minta maaf, tapi kamu fokus ke anak anjing itu. Dia tampak lemah, tapi kamu bisa memahami kata-katanya. Coklat enak. Saat kamu mengatakan ke dokter hewan dan pemilik yang khawatir itu bahwa si anjing kecil memakan coklat yang merupakan racun untuk anjing, mereka melihatmu dengan tidak percaya dan masuk ke ruangan dokter. Beberapa waktu kemudian, pria itu keluar memegang anjing yang sudah terlihat lebih baik. Saat mereka pergi, dokter hewan melihatmu. Kok kamu tahu anjing itu makan coklat? Waduh, ini dia. Kamu memutuskan kalau jujur adalah strategi terbaik dan mengatakan bahwa kamu bisa memahami bahasa hewan. Tentu saja dia nggak percaya. Kamu harus berusaha keras untuk meyakinkannya. Tapi dengan bantuan dua anjing lain, Milo dan Tupa yang sudah tua, kamu berhasil. Begitu sampai di rumah, kepalamu serasa berputar-putar dan kamu lapar. Yang ada di pikiranmu cuma telur dan daging goreng. Yum. Tunggu, daging goreng? Tapi itu... Dan akhirnya mulai hari ini kamu menjadi vegan. Nah, begitulah awal mulanya. Kamu nggak tahu bagaimana kejadiannya, tapi kamu jadi terkenal dalam semalam. Keesokan paginya suara keras membangunkanmu, tapi suaranya bukan seperti hewan yang berbicara denganmu. Kamu melongok keluar jendela dan melihat kerumunan orang berkumpul di sekitar rumahmu. Sebagiannya reporter, tapi kebanyakan adalah pemilik hewan peliharaan yang datang untuk meminta bantuanmu. Milo jelas gak senang. Sembari menggerutu tanpa henti dan marah-marah, dia menggigit kakimu dan kabur ke bawah tangga. Kamu pun keluar untuk bicara dengan orang-orang dan menjawab pertanyaan reporter. Malam harinya kamu lelah tapi juga senang. Kamu sudah menyelamatkan beberapa hewan hari ini. Semuanya punya masalah kesehatan dan masalah mental serius yang tidak diketahui pemiliknya. Saat berbaring di kasur di tengah kegelapan, kamu memikirkan bagaimana kamu bisa memanfaatkan kemampuanmu ini. Maka, kamu pun membuat rencana. Tak lama kamu menjadi spesialis perawatan hewan paling terkenal di dunia. Kamu mendengar hewan-hewan membicarakan masalahnya, memberi saran untuk depresi mereka, dan membantu mereka mengatasi kesalahpahaman dengan pemiliknya. Banyak acara TV mengundangmu untuk interview, channel YouTube-mu juga makin berkembang. Orang-orang di jalan mengenalimu dan meminta foto bareng. Kamu berkeliling dunia, membantu spesies yang terancam punah dan memberikan kuliah-kuliah. Kamu membuka klinik hewan di seluruh dunia dan mengundang profesional terbaik untuk bekerja di sana. Kamu gak pernah merasa kesepian, selalu ada yang bisa diajak bicara atau didengarkan, setidaknya burung-burung saat kamu berjalan di taman atau ikan-ikan saat kamu sesekali bersantai di pantai.
Di saat yang sama, kamu sadar betapa banyak hewan yang meminta bantuan, tapi nggak ada yang bisa mendengar mereka. Kamu memutuskan untuk menjadi pembicara hewan-hewan itu. Ternyata kini kamu terkenal bukan cuma di kalangan manusia, tapi juga di dunia hewan. Mereka merasa bersyukur dan sebagai gantinya mereka mulai memberitahumu tentang bencana alam yang akan terjadi di dunia ini. Kamu tahu bahwa hewan bisa memprediksi gempa bumi atau letusan gunung berapi? Dan kalau sebelumnya orang harus berusaha keras menyadari perilaku tidak biasa pada spesies tertentu, sekarang hewan-hewan ini langsung memberitahumu informasi tentang apa yang akan terjadi dan di mana lokasinya. Seiring waktu, kamu sadar kalau kamu lebih sering menghabiskan waktu dengan hewan. Kamu membuat kampanye menentang kebun binatang, sirkus, dan tempat-tempat lain yang menahan hewan untuk hidup bebas. Lalu suatu hari, terjadilah sesuatu yang tidak kamu duga. Kamu sedang pulang ke rumah saat sebuah mobil van hitam berhenti di sampingmu. Beberapa orang bermasker menangkap dan memasukkanmu ke mobil itu. Pintu tertutup di belakangmu. Di dalam ada beberapa orang penting yang gak suka dengan aktivitasmu. Kamu sadar bahwa perjalanan ini tak akan berakhir baik. Orang-orang itu menutup matamu dan membawamu ke suatu tempat. Tapi tiba-tiba kamu seperti jatuh dan kepalamu terbentur sesuatu keras sekali. Kamu membuka mata, Milo berdiri di atasmu, melihat tubuhmu yang tergeletak dengan acuh tak acuh. Kemudian hal yang paling mengerikan terjadi, ia mengeong dan suaranya seperti mengatakan kalimat penuh. Lalu pergi ke kamar mandi. Dan kamu gak memahami bahasanya. Apakah tadi itu cuma mimpi? Oke, ngaku aja deh ya, kita, manusia, adalah makhluk yang biasa banget. Kita bukan pahlawan super dengan kekuatan super, bukan? Kamu lupa, tapi dunia hewan punya banyak pahlawan super. Ada makhluk yang hidup selamanya dan yang tampaknya nggak terpengaruh dengan hukum gravitasi. Makhluk yang kebal terhadap racun dan yang bisa berjalan di atas air. Sebagian diantaranya bahkan akan membuatmu merinding. Kekuatan super pertama dalam daftar kita kali ini adalah kemampuan untuk hidup tanpa air. Tikus kanguru dapat bertahan hidup tanpa air selama bertahun-tahun. Hewan ini sebenarnya tidak akan kesulitan hidup tanpa air. Manusia, sebaliknya, hanya bisa bertahan hidup 3 hari tanpa air. Manusia 0, tikus kanguru 1. Teman-teman kecil kita ini hidup di daerah gurun yang sangat kering dan hanya mendapatkan air dari biji-bijian dan tanaman yang dimakannya. Meski mungkin terdengar agak mengganggu, tikus kanguru bisa mengekstrak air dari urinnya sendiri sebelum pergi ke kamar mandi. Dengan cara ini, ia tidak menyia-nyiakan setetes pun air yang berharga itu. Ini akan sangat berguna kalau ada acara olahraga. Sekarang, izinkan aku memperkenalkan sang Peter Parker dari dunia hewan. Ya, ternyata ada Spider-Man yang nyata, tapi bukan manusia. Perkenalkan, kadal toke atau yang lebih dikenal dengan sebutan gecko. Makhluk ini memiliki kemampuan luar biasa untuk memanjat semua jenis permukaan vertikal dan bahkan bisa berjalan-jalan di langit-langit. Kemampuan menentang gravitasi ini memungkinkan berkat bantalan kaki unik gecko yang ditutupi dengan rambut-rambut kecil. Ia bisa menempel di hampir semua jenis permukaan, tidak peduli apakah permukaan itu halus, keras, kasar, atau lembut. Satu lagi fakta menarik tentang kadal ini adalah ia tidak memiliki kelopak mata. Jadi si gecko ini selalu membuka mata lebar-lebar untuk melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Kalau kamu bertanya-tanya bagaimana makhluk ini menjaga matanya agar tetap terlindungi, inilah jawabannya. Matanya ini ditutupi oleh selaput transparan, korneanya. Tentu saja ia tidak bisa menutup mata, dan jika ada sesuatu yang masuk ke matanya, ia akan menjilatnya. Benar, tokek membersihkan bola mata dengan menjilatnya. Kurasa itu termasuk kekuatan super. Apa ada yang punya kekuatan supersonik? Pastinya. Udang subtropis sepanjang 1 inci ini membuat mangsanya bingung dengan dentuman sonik. Meskipun ukurannya kecil, udang pistol adalah salah satu hewan laut yang paling keras suaranya. Ketika udang ini menghentakkan capitnya, ia menciptakan suara sekeras dentuman sonik. Otomatis, suara ini mengejutkan mangsanya, dan udang dapat menangkapnya dengan mudah. Dalam dunia komik, ada Venom. Di dunia hewan, ada yang bisa disebut sebagai anti-venom. Opossum dikenal dengan triknya yang praktis, yaitu berpura-pura mati ketika predator menyerang. Tapi bukan itu aja.
Opossum juga kebal terhadap bisa ular derik dan ular pit viper. Rahasianya adalah peptida yang membantu opossum menetralkan bahan kimia berbahaya. Inilah alasan kenapa ular menjadi makanan favorit dalam menu makanan opossum. Ada satu hal unik dalam menu makanannya, kutu. Seekor opossum dapat memakan sekitar 5.000 kutu per musim, dan sebagian besar kutu tersebut diambil dari tubuhnya sendiri. Bayangkan seekor ikan yang sangat terkenal sampai disebut ikan berbahaya. Ikan ini bernama mabenga, yang secara harafiah berarti ikan berbahaya dalam bahasa Swahili. Monster ini hidup di air tawar dan tidak keberatan untuk memakan buaya di menu makan siangnya. Bukan buaya utuh sih, tapi mabenga bisa menggigitnya. Tapi sebenarnya ikan ini juga takut sama buaya. Begitu juga sebaliknya, buaya juga takut sama ikan ini. Kamu menonton video ini di gadgetmu kan? Nah, kita berutang budi pada belut listrik. Semua gadget punya baterai, dan belut berkontribusi banyak pada penemuan baterai listrik pada tahun 1800. Iya memang, baterai sekarang udah beda banget bentuknya. Tapi tetap saja, baterai listrik pertama ditemukan berkat belut listrik. Tapi kalau kamu melihat belut listrik dan ingin berterima kasih atas penemuan yang luar biasa, sebaiknya jangan deh. Masalahnya, belut listrik bisa nyetrum sampai 860 volt. Kamu pasti nggak mau kan merasakan itu? Sekarang, mari kita bahas Count Dracula dari dunia hewan. Oh, ini bukan kelelawar. Maksudku ikan vampir bertaring. Ikan ini dikenal sebagai payara dan memiliki 2 taring panjang yang menonjol dari rahang bawahnya. Inilah alasannya orang-orang menyamakannya dengan vampir. Kuda Nil adalah ahli kecantikan karena ia tahu cara menghemat biaya perawatan kulit. Hidup di bawah teriknya matahari Afrika, hewan-hewan ini mengeluarkan cairan berminyak berwarna merah seperti keringat yang menguap dan menjaga tubuhnya tetap sejuk. Selain itu, cairan tersebut berfungsi sebagai pelembab tabir surya dan antibiotik. Wah, paket lengkap. Tapi bukan kuda Nil aja yang punya kekuatan super kayak gini. Udang mantis juga tahu cara memproduksi tabir surya alami, tapi ia menggunakannya untuk perlindungan mata. Zat itu adalah pigmen asam amino, dan pigmen ini bertindak sebagai filter khusus yang berkontribusi pada penglihatan udang mantis yang tajam. Itu baru multitasking yang keren. Meerkat punya bercak hitam di sekitar matanya yang membuatnya tampak lebih lucu. Tapi lingkaran hitam ini nggak cuma bikin meerkat lebih menggemaskan, tapi juga berfungsi sebagai kacamata hitam. Bulu gelap di sekitar matanya itu menghalangi sinar matahari yang terik. Itu sebabnya meerkat dapat menatap langsung ke langit. Selain itu, sang penjaga, meerkat yang mengawasi burung dan predator lainnya dapat dengan mudah melihat bahaya yang akan datang dan memperingatkan teman-temannya. Kambing liar terkenal dengan kemampuan memanjatnya, tapi ibex alpin dari Italia Utara adalah juaranya. Makhluk ini dapat memanjat hampir semua permukaan vertikal, menentang beberapa hukum fisika. Menariknya, hewan yang berjalan di dinding tebing yang paling curam biasanya adalah induk kambing dengan anak-anaknya. Kambing jantan yang besar lebih suka menjaga jarak dan melewati permukaan horizontal yang datar. Pintar. Sebagian hewan melindungi diri sendiri dengan racun atau gigitan yang berbahaya, sementara yang lainnya menggunakan trik kimiawi. Tahu nggak, beberapa spesies kaki seribu menghasilkan hidrogen sianida dan mengeluarkannya ketika dirinya merasa terancam. Hidrogen sianida tidak berbau tapi sangat beracun. Seekor kaki seribu memang nggak bisa membahayakanmu, tapi kamu mungkin akan mengalami luka bakar atau bahkan lecet kalau kulitmu sensitif. Dan biar lebih menakutkan lagi, beberapa kaki seribu bisa bersinar dalam gelap. Jadi, hati-hati ya. Kalau kamu lihat titik cahaya yang merayap di malam hari, larilah secepat mungkin. Ketika merasa terancam, kumbang pengebom akan menyemprotkan cairan panas dari ujung perutnya dengan suara letupan yang keras. Begitu si kumbang merasakan adanya bahaya, reaksi kimia berlangsung di reservoir khusus di perutnya. Panas dari proses ini hampir mencapai titik didih dan juga menghasilkan gas khusus yang memicu keluarnya cairan tersebut. Perlindungan super keren ini biasanya berakibat fatal bagi serangga yang menyerang. Keren! Kadal basilik plum memiliki kemampuan luar biasa untuk berlari di atas air. Kaki belakangnya dilengkapi dengan jari-jari kaki panjang yang berselaput yang dapat melebar di air. Hasilnya, permukaan kaki kadal yang bersentuhan dengan air menjadi lebih lebar.
Kemudian, ketika berjalan di atas air, si kadal memompa kakinya dengan sangat cepat. Hal ini menciptakan kantong-kantong udara kecil yang mencegah hewan ini tenggelam dan menjaganya tetap di permukaan. Kutu memang menyebalkan, tapi bukan berarti tidak menakjubkan. Makhluk kecil ini bisa melompat sekitar 50 kali panjang tubuhnya. Kalau manusia bisa melakukan hal yang sama, kita akan melompat sekitar setengah kilometer ke udara. Oke, ayo coba. Hal yang paling unik dari kemampuan kutu yang menakjubkan ini adalah ia mengambil sebagian besar tenaga untuk melompat dari jari-jari kakinya, bukan dari lutut. Jadi, apa kekuatan super hewan favoritmu? Aku pilih tikus kanguru. Soalnya aku nggak suka ngantri kalau mau ke kamar mandi. Langit tiba-tiba berubah menjadi oranye. Yang bisa kamu lihat saat melihat ke atas adalah jutaan kupu-kupu. Kamu beruntung sekali bisa menyaksikan pertunjukan alam yang spektakuler, migrasi tahunan kupu-kupu raja. Setiap musim gugur, seiring dengan semakin pendeknya hari dan turunnya suhu di timur laut Amerika Serikat dan Kanada, makhluk-makhluk cantik ini meninggalkan tempat berkembang biak mereka di musim panas. Mereka melakukan perjalanan hingga 4.800 km ke Meksiko dan tidak pernah kembali. Tempat musim dingin yang sempurna bagi mereka adalah di pegunungan. Jutaan kupu-kupu raja aman di sana di bawah kanopi pohon cemara oyamel. Setelah musim dingin berakhir, saatnya mereka kembali ke utara. Mereka singgah di sekitar Texas untuk kawin dan bertelur di tanaman milkweed. Beberapa hari kemudian, telur-telur ini berubah menjadi ulat yang memakan tanaman hingga berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Sekarang giliran mereka untuk melanjutkan perjalanan ke utara hingga menemukan tempat berkembang biak yang baru. Dengan cara ini, generasi terus berganti dalam perjalanan dan mungkin diperlukan hingga 5 generasi untuk mencapai tujuan akhir di Kanada. Ini adalah misteri alami bagaimana kupu-kupu yang melakukan perjalanan ke selatan dapat hidup hingga 8 bulan mengikuti arus udara. Spesies yang sama yang kembali menyelesaikan siklus hidupnya dalam 5-7 minggu. Para ilmuwan masih belum mengetahui mengapa kupu-kupu raja ini bermigrasi dan bagaimana mereka menemukan jalan mereka. Hal ini bisa jadi berhubungan dengan mekarnya tanaman milkweed, sumber makanan utama mereka. Mereka mungkin menemukan jalan mereka berdasarkan posisi matahari. Paus bungkuk adalah juara sejati dalam hal migrasi dan ukuran di antara mamalia. Mereka menempuh jarak hingga 8.000 km setelah makan siang. Dan pada musim panas, mereka bergerak menuju kutub ke perairan yang lebih dingin, di mana terdapat banyak krill dan ikan-ikan kecil. Pada musim dingin, mereka pergi ke selatan menuju perairan tropis Khatulistiwa. Mereka juga melakukan perjalanan untuk kawin. Mereka memiliki lokasi khusus di mana mereka berkumpul untuk melakukannya. Selama musim kawin di musim dingin, kamu dapat mendengar paus bungkuk jantan bernyanyi. Kemungkinan besar untuk menarik perhatian betina atau menandai wilayah mereka. Mereka mengeluarkan serangkaian panggilan yang panjang dan dapat mengulangi lagu yang sama selama beberapa jam. Ketika lagu berganti, semua paus yang sedang bermigrasi akan mengikuti lagu yang baru. Sungguh menakjubkan bagaimana mereka melakukannya ketika jarak antar kelompok bisa lebih dari 4.800 km. Penyu bermigrasi untuk alasan yang lebih sentimental. Selama ratusan juta tahun, anggota keluarga yang lucu ini kembali ke tempat di mana mereka dilahirkan untuk bertelur. Mereka dapat menempuh jarak hingga ribuan kilometer, terutama ketika musim berganti dan suhu airnya nyaman. Hal ini dapat memakan waktu bertahun-tahun karena beberapa dari mereka melakukan perjalanan melintasi Samudra Pasifik antara Indonesia dan pantai barat Amerika Serikat serta Kanada dengan total jarak tempuh 16.000 km. Tapi, bagaimana mereka bisa menemukan tempat yang tepat yang mereka butuhkan jika orang tua mereka tidak bisa mengirimi mereka geotek?
Para ilmuwan telah menemukan bahwa mereka menavigasi dengan menggunakan garis-garis tak terlihat dari medan magnet bumi. Ternyata setiap bagian dari garis pantai memiliki karakteristik magnetik yang unik. Penyu mengingatnya dan melakukan perjalanan dengan menggunakan kompas internal mereka. Medan magnet berubah secara perlahan tapi pasti, sehingga mereka harus menggeser tempat bersarang mereka. Salmon dilahirkan di aliran air tawar dan pindah ke lautan saat remaja. Salmon Atlantik berwarna coklat dan berbintik-bintik saat mereka menempuh jarak ratusan kilometer di air tawar dan berubah menjadi keperakan di lautan, di mana mereka melakukan perjalanan hingga 1.609 kilometer. Salmon dewasa tinggal di lautan selama 1 hingga 5 tahun dan sebagian besar memakan zooplankton. Kemudian setelah itu mereka kembali ke air tawar untuk bertelur. Dalam perjalanan kembali ke tempat berkembang biak, mereka harus mendaki ribuan kaki melawan arus di sungai pegunungan. Perjalanan yang menantang ini disebut Salmon Run. Mereka melakukan perjalanan ini karena mereka tahu bahwa sungai yang mereka tuju akan bagus untuk pemijahan dan mereka akan bertemu dengan spesies yang tepat untuk kawin. Ikan salmon muda mengingat bau sungai tempat mereka berasal dan bahkan mungkin mencatat berbagai titik di sepanjang jalan menuju lautan untuk menemukannya lagi. Sama seperti penyu, mereka menggunakan medan magnet bumi sebagai kompas untuk perjalanan mereka. Salmon Pasifik dan sebagian besar salmon Atlantik jantan hanya hidup selama beberapa minggu setelah pemijahan. Dan beberapa salmon Atlantik betina bertahan hidup dan bermigrasi kembali ke lautan. Karibu yang lebih dikenal sebagai rusa kutub adalah juara dalam hal jarak migrasi di antara mamalia darat. Setiap musim semi mereka menempuh jarak sekitar 644 km di Alaska dari tempat mereka mencari makan di musim dingin ke musim panas. Individu dapat menempuh jarak hingga 4.800 km, tapi migrasi kawanan jauh lebih spektakuler. Kawanan terbesar memiliki setidaknya 260.000 anggota dan wilayah migrasinya mencakup area yang lebih luas dari California. Para ilmuwan memasang kalung pelacak radio pada beberapa anggota kawanan dan mengambil ribuan foto untuk menghitung semuanya. Sensus ini dilakukan setiap 3 tahun sekali dalam kondisi cuaca yang baik untuk melihat apakah jumlah populasi meningkat atau menurun dan melacak pola migrasi mereka. Karibu tumbuh melalui semua masalah migrasi ini untuk membesarkan anak-anak mereka yang baru lahir dengan aman. Mereka mencapai tempat terpencil di mana elang emas, serigala, dan beruang grizzly tidak akan mengganggu anak-anaknya selama hari-hari pertama yang paling rentan. Alasan lain yang bagus untuk melakukan perjalanan ke utara bagi mereka adalah untuk menyelamatkan diri dari nyamuk yang akan menjadi masalah besar di bulan-bulan hangat. Selain itu, mereka mendapatkan makanan musiman yang segar dari daerah yang mereka tinggali. Migrasi mereka membantu menyuburkan tanah yang mereka lewati, yang berarti tundra harus berterima kasih kepada mereka karena telah meregenerasi dan melindungi padang rumputnya. Wildebeest yang juga dikenal sebagai nus adalah kerabat antelop dan rusa. Mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka di dataran Serengeti di Afrika Tenggara, merumput di sabana berumput. Setiap tahun pada akhir musim hujan, biasanya pada bulan Mei atau Juni, jutaan wildebeest menuju ke barat laut untuk mencari padang rumput yang lebih hijau dan kemudian kembali lagi. Migrasi ini sangat spektakuler sehingga dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban alam. Sayangnya, tidak semua wildebeest berhasil mencapai tujuan akhir karena mereka harus menyeberangi sungai yang penuh dengan buaya raksasa dan melewati singa yang kelaparan serta predator lainnya. Jika kamu melihat rute migrasi capung, kamu bisa menyebutnya sebagai penjelajah dunia yang sesungguhnya. Para ilmuwan menemukan salah satu rute migrasi capung yang membentang dari India ke Maladewa, Seychelles, Mozambik, Uganda, dan kembali lagi setidaknya sejauh 14.000 kilometer. Ini adalah migrasi serangga terpanjang yang kita ketahui sejauh ini. Sepertinya mereka memulai perjalanan epik ini ketika suhu mencapai titik tertentu dan hari mulai bertambah panjang. Mereka tampaknya mengikuti hujan yang mulai turun selama musim hujan di India dan tiba di musim hujan di Afrika bagian timur dan selatan.
Satu serangga yang rapuh tidak dapat menyelesaikan seluruh perjalanan sehingga berubah menjadi semacam perlombaan lari estafet yang mencakup 4 generasi capung. Setiap generasi memainkan perannya dalam perjalanan tersebut. Para ilmuwan tidak dapat memasang pelacak radio pada capung seperti yang mereka lakukan pada hewan lain karena serangga ini terlalu kecil. Jadi untuk menyusun teka-teki rute migrasi, mereka menganalisis data selama 21 tahun dari para ilmuwan sukarelawan dan juga sampel sayap dari museum. Setiap sampel memiliki kode kimia yang secara kasar dapat menunjukkan dari mana serangga itu berasal. Data ini membantu para ilmuwan memahami seberapa jauh serangga ini atau itu melakukan perjalanan saat dewasa. Gajah diketahui telah melakukan perjalanan melintasi Afrika selama berabad-abad. Mereka mengandalkan ingatan pemimpin kawanannya untuk mengingat rute migrasi yang rumit. Pemimpin gajah besar ini memimpin yang lain ke sumber makanan yang matang dan air. Ketika musim berganti, mereka juga bermigrasi untuk menghindari bahaya yang sebagian besar diwakili oleh manusia. Gajah telah mengembangkan metode komunikasinya sendiri untuk menyampaikan informasi tentang bahaya yang mungkin terjadi. Mereka menggunakan sekresi kimiawi, getaran, gerakan, dan sentuhan. Baru-baru ini banyak negara Afrika yang telah merestorasi beberapa rute migrasi gajah tertua. Makhluk bertelinga besar ini biasanya menghindari daerah berbahaya selama beberapa generasi, tapi begitu mereka tahu bahwa rute tersebut aman, mereka mulai menggunakannya lagi. Kamu memutuskan menyelam untuk pertama kalinya. Airnya jernih dan sinar matahari menembus dasar laut. Kamu mengambil beberapa selfie dengan ikan-ikan yang berenang, lalu tiba-tiba lautan menjadi gelap gulita. Kamu mendongak ke atas dan, astaga, hewan raksasa apa itu? Sudah pasti bukan hiu, bukan paus juga. Apa itu penyu? Yap, tapi jangan takut, dia tidak akan menyakitimu. Kalau kamu hidup di bumi yang sama sekitar 72 juta tahun yang lalu, mungkin hal ini bisa saja terjadi padamu. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan fosil kura-kura laut raksasa yang panjangnya bisa mencapai 4 meter. Kalau kamu tidak tahu seberapa besar ukurannya, ku beritahu beberapa contohnya. Itu adalah panjang rata-rata kuda Nil, 6 ekor anjing Golden Retriever yang berbaris, atau 2 kali lipat tinggi Michael Jordan. Nama ilmiah penyu ini merupakan penghormatan kepada monster laut kuno bernama Leviathan. Mungkin kamu ingat hal ini dari pelajaran sejarah di sekolah. Leviathan konon merupakan makhluk mitos yang akan menelan seluruh kapal atau orang yang dianggap terlalu serakah oleh makhluk tersebut. Dapatkah kamu membayangkan ditelan oleh kura-kura laut yang sangat besar ini? Tidak, terima kasih. Fosil-fosil makhluk raksasa ini mulai digali antara tahun 2016 sampai 2021 di Spanyol Timur Laut. Fosil pertama ditemukan oleh seorang pejalan kaki di Pyrenees Spanyol dan panjangnya sekitar 20 cm. Panggul kura-kura ini sendiri berukuran sekitar 90 cm. Kura-kura ini pasti akan menjadi salah satu kura-kura terbesar yang ada saat ini, jika saja ia tidak punah. Sebagai informasi, penyu terbesar yang masih hidup saat ini dapat mencapai panjang hingga 2 meter. Itu saja sudah cukup besar. Bagaimana dengan kalajengking prasejarah raksasa? Aku yakin sebagian besar orang di sini bukan penggemar berat makhluk ini, terutama karena hewan ini beracun. Itulah sebabnya membayangkan kalajengking air sepanjang 3 meter mungkin merupakan mimpi buruk. Anggap saja jika hewan ini tidak punah sekitar 400 juta tahun yang lalu, danau dan sungai akan menjadi tempat yang jauh lebih berbahaya bagi manusia saat ini. Serangga raksasa ini dianggap sebagai predator puncak pada masanya. Ia memburu segala sesuatu mulai dari ikan hingga hewan lain, bahkan jenisnya sendiri. Astaga, aku merinding membayangkan makhluk-makhluk ini. Haruskah kita berterima kasih pada asteroid yang menghantam planet kita? Hewan prasejarah lain yang akan mengejutkan manusia jika masih hidup adalah Megatherium, si kungkang raksasa. Kungkang raksasa ini diyakini telah tumbuh hingga 6 meter.
dan beratnya bisa mencapai 3.600 kg. Ditemukan di hutan dan padang rumput Amerika Selatan. Makhluk ini biasa berdiri dengan kedua kakinya untuk meraih daun di cabang-cabang pohon yang tinggi. Kungkang raksasa ini memiliki cakar yang sangat besar. Cakar ini membantunya memanjat pohon. Jujur aja, aku merasa tidak nyaman membayangkan kungkang seukuran gajah ini memanjat pohon. Oh iya, tentunya dinosaurus akan masuk dalam daftar makhluk berukuran super kita. Namun sebelum itu, aku punya fakta menarik. Tahukah kamu bahwa beberapa dinosaurus masih hidup sampai sekarang? Para ilmuwan telah membuktikan bahwa burung diklasifikasikan sebagai dinosaurus theropoda. Makhluk terkenal seperti T-Rex dan Velociraptor termasuk dalam kelompok ini. Aku yakin kamu sudah pernah mendengar nama-nama ini kalau kamu pernah menonton film Jurassic Park. Velociraptor adalah dino menakutkan yang menerobos dapur itu. Makhluk ini berevolusi, jadi punya bulu, dan berubah menjadi berbagai spesies burung yang kita kenal sekarang. Itu berarti bahwa semua burung, mulai dari ayam hingga burung biru kecil ini, adalah keturunan langsung dari dinosaurus. Oke, apakah kamu pernah dengar nama Spinosaurus? Kamu bisa melihat dinosaurus besar ini di beberapa museum saat ini. Ya, maksudku fosilnya. Spinosaurus adalah salah satu predator darat terbesar yang pernah berjalan-jalan di daratan bumi. Sebenarnya, ia hidup di daratan dan air. Karena para ilmuwan percaya bahwa dino ini adalah hewan semi-akuatik. Ia kebanyakan makan daging, yang berarti manusia akan menjadi mangsa alaminya jika masih hidup saat ini. Dino pemakan daging ini hidup sekitar 90 hingga 100 juta tahun yang lalu. Panjangnya sekitar 18 meter, dengan tinggi 4 meter, dan beratnya mencapai 22 ton. Kepalanya berukuran sekitar 8 bola bowling dan berbentuk seperti wajah buaya. Pada dasarnya, Spinosaurus adalah gajah Afrika besar dengan wajah buaya. Bercanda, tapi itu pasti lucu kan? Dinosaurus yang jauh lebih menarik adalah yang satu ini. Ia dianggap sebagai dinosaurus terbesar yang pernah hidup di planet kita. Yang membuatnya begitu besar adalah leher dan ekornya yang sangat panjang. Percayalah, kamu pasti tidak akan mau berdiri di belakang makhluk ini. Kalau ia memutuskan untuk mengibaskan ekornya, kamu akan terlempar sangat jauh. Makhluk ini hidup sekitar 100 juta tahun yang lalu, dan fosilnya pertama kali ditemukan di Argentina sekitar tahun 2012. Dino ini berukuran 36 meter dari kepala hingga ekor, yang membuatnya hampir sebesar lapangan football Amerika. Apa aku sudah bilang bahwa beratnya hampir sama dengan pesawat luar angkasa? Beratnya mencapai 75 ton. Jika makhluk ini adalah karnivora, mungkin ia adalah predator terbesar. Tapi hewan besar ini adalah herbivora yang memiliki leher yang sangat panjang, sehingga ia bisa memakan dedaunan dari pohon-pohon yang tinggi. Lucu ya? Kita juga harus membahas tentang Sastasaurus. Seperti namanya, hewan ini dikenal sebagai kadal gunung Sasta. Meski ia adalah reptil laut dan mungkin tidak pernah menginjakan kakinya di gunung, dino ini biasanya memiliki panjang sekitar 7 meter. Tapi ada golongan tertentu dari spesies ini yang bisa mencapai panjang 21 meter seukuran paus biru besar. Hal ini menjadikannya reptil laut terbesar yang pernah ada. Fakta menarik tentang Sastasaurus adalah para ilmuwan percaya bahwa makhluk ini tidak memiliki gigi, yang berarti hewan ini hanya bisa memakan mangsa yang bertubuh lunak, seperti cumi-cumi misalnya. Hewan berikutnya dalam daftar kita adalah paus biru. Percaya atau tidak, hewan terbesar yang masih hidup di bumi ini sebenarnya berawal dari ukuran yang kecil. Sekarang ini rata-rata paus biru dewasa dapat mencapai panjang hingga 30 meter dan berat hingga 200 ton. Beratnya kurang lebih sama dengan berat 40 ekor gajah jika digabungkan, atau 30 ekor Tyrannosaurus Rex, atau 2.670 orang berukuran sedang. Paus biru harus makan hingga 50 juta kalori per hari untuk menopang tubuhnya. Itu setara dengan 30.000 Big Mac, asal tahu saja. Namun, paus biru tidak selalu sebesar ini. Hewan ini sebenarnya berevolusi dari mamalia berkaki 4 yang hidup di bumi sekitar 48 juta tahun yang lalu. Nenek moyangnya disebut Pachycetus.
dan panjangnya hanya 2 meter. Fakta menariknya, untuk bisa hidup di dalam air seperti sekarang ini, paus biru harus melalui beberapa adaptasi yang berat. Paus biru dapat mengganti hingga 80 hingga 90% oksigen dalam paru-parunya setiap kali mengambil napas. Sebagai perbandingan, manusia hanya mampu mengganti hingga 15% saja. Hal ini memungkinkan hewan-hewan ini untuk menyelam hingga 1 jam sekali waktu hingga kedalaman 100 meter. Gajah tentu juga masuk dalam daftar ini. Gajah Afrika saat ini merupakan hewan darat terbesar di bumi. Hewan ini dapat tumbuh setinggi 4 meter dan beratnya bisa mencapai 7 ton. Itu cukup kecil jika kita membandingkannya dengan hewan lain yang pernah hidup di bumi, kan? Tapi jika kita menempatkan manusia setinggi 2 meter di samping gajah, kita akan melihat bahwa gajah sama sekali tidak sekecil itu. Gajah Afrika lebih besar dari kerabat dekatnya, gajah Asia, dan hewan ini memiliki umur yang sama dengan manusia hingga 70 tahun. Pokemon mungkin telah membuat banyak dari kita berharap bahwa salamander adalah naga di dunia nyata, meski sebenarnya tidak. Namun, salamander tetap saja sangat keren. Ada spesies salamander raksasa yang dikenal sebagai amfibi terbesar yang masih hidup. Makhluk ini bisa tumbuh sepanjang tinggi manusia hingga 2 meter. Aku yakin pasti kamu ketakutan kalau bertemu salamander di bawah air. Nggak kena. Sudah 1 jam terbuang sambil lari-lari memegang gulungan koran untuk menepuk lalat yang terus berdengung di sekitar kepalamu. 3 hal muncul di benakmu. Kenapa lalat tidak takut kepadamu? Dan kenapa dia tidak terbang menjauh? Lalu kenapa dia cepat sekali? Untuk hewan seukurannya, kecepatan lalat sebenarnya biasa saja. Kamu saja yang terlalu lambat. Otak lalat yang kecil bereaksi beberapa kali lebih cepat daripada otakmu terhadap apa yang dilihatnya. 1 detik bagi lalat terasa seperti 5 atau 6 detik bagimu. Dalam penglihatan lalat, kamu seperti sedang berenang di kolam renang dan bergerak super lambat. Bayangkan, kamu melempar balon dari jendela apartemen dan melihatnya jatuh. Selambat itulah lalat melihat benda-benda di sekitarnya. Jadi, selain punya reaksi secepat ninja, lalat juga punya mata spesial. Matanya terbagi menjadi ribuan reseptor yang menangkap cahaya bersamaan. Kamu menggunakan otot kecil untuk memutar mata dan kepala untuk melihat ke arah berbeda. Lalat tidak punya otot seperti ini karena tidak membutuhkannya. Mereka bisa melihat ke segala arah hampir bersamaan. Tak peduli dari sisi mana kamu menyerang, si lalat bisa dipastikan mampu melihatnya. Kamu mungkin pernah melihat pesawat supersonik di film, berputar dan jungkir balik dengan kecepatan tinggi. Lalat mirip seperti itu, tapi dengan sayap yang jauh lebih keren. Sayapnya bisa berubah arah saat terbang, berhenti dan menghindari rintangan yang ada. Lalat bahkan bisa memperhitungkan arah terbang sebelum lepas landas. Nah, kali ini kamu yakin akan memukul lalat itu saat kamu mengangkat gulungan kertas. Otak lalat menghitung di mana pukulanmu akan mendarat. Lalat segera menempatkan tubuhnya pada posisi yang tepat, siap bermanuver untuk menghindar. Kalau tanganmu bergerak di depannya, kakinya segera dicondongkan ke belakang agar dia bisa terbang ke arah lain. Wow, lalat ini bisa menjadi petinju atau penjaga gawang andal. Lantas, kenapa si lalat tak kunjung pergi? Padahal kamu sudah berkali-kali mencoba memukulnya. Jawabannya, karena tubuhmu mirip jamuan makan hotel bintang 5. Dan kulitmu adalah meja prasmanan dengan berderet-deret suguhan lezat. Saat beraktivitas, kulitmu melepaskan keringat, protein, karbohidrat, garam, gula, dan bahan kimia lain yang sangat disukai lalat. Bayangkan kamu lapar dan haus, seraya berjalan melewati gurun. Kamu menaiki gundukan pasir tinggi dan dari sana melihat makanan gratis. Meja penuh buah, permen, donat, dan air mancur soda terbesar di dunia. Tapi ada penjaga di sana. Badannya besar, kuat, dan bulat. Itu kura-kura super raksasa super lambat. Sekarang, kamu tahu kenapa si lalat tidak pergi? Kamulah kura-kura itu.
Kesempatanmu memukul si lalat sebenarnya ada, tapi kesempatan si lalat untuk kabur masih 8/10. Katakanlah, si lalat sedang duduk di meja dapurmu. Inilah yang perlu kamu lakukan. Bidiklah beberapa sentimeter ke depan ke arah yang menurutmu akan dia tuju. Otak lalat akan mengira kamu membidik tepat ke arahnya. Jadi, kamu bisa mengecoh si lalat dan melakukan serangan kejutan. Masalahnya, memprediksi rute kabur si lalat sangatlah sulit. Kesimpulannya, kamu terlalu lambat. Bagaimana kalau kita memanggil bala bantuan? Perkenalkan, kumbang macan. Kecepatan 2,5 meter per detik. Dia tidak bisa terbang, tapi itu tak menjadi masalah. Karena kecepatan lari kumbang ini super cepat, dia kehilangan kemampuan melihatnya saat bergerak. Dia mengunci targetnya lebih dulu, baru berlari. Dia bukan ninja seperti lalat dan tidak bisa mengubah arah saat berlari. Dia harus berhenti sebelum lari lagi. Kecepatan jalan rata-ratamu sekitar 1,5 meter per detik. Jadi, si kumbang 2 kali lebih cepat. Tapi untuk ukurannya, dia super cepat. Dia berlari sejauh 125 kali panjang tubuhnya dalam sedetik. Katakanlah tinggimu 180 cm. Berarti, kamu seperti berlari 225 meter dalam sedetik. Selama kumbang ini dan si lalat berada di permukaan yang sama, si lalat tak akan punya kesempatan. Atau mungkin ini waktunya memanggil bantuan udara. Capung adalah serangga terbang tercepat di dunia. Makhluk kecil ini bisa terbang sampai 55 km per jam. Itu lebih cepat dibanding saat kamu naik sepeda menuruni bukit yang curam. Sayap capung juga memungkinkannya terbang ke belakang, kanan, kiri, atas, ataupun bawah. Layaknya helikopter. Tak peduli seberapa cepat si lalat bergerak, riwayatnya sudah berakhir. Lalat, capung, dan kumbang macan bergerak cepat karena tidak ingin berlama-lama di tempat terbuka. Ada banyak makhluk kelaparan di sekitar mereka. Tapi ada satu serangga yang berlari kencang karena kalau dia berhenti, au! Untuk menemui semut perak yang cepat, kamu harus pergi ke gurun Sahara. Pasir di sini panas sekali, bahkan bisa untuk menggoreng telur. Bumbu pasir. Oleh karena itu, semut perak berlari sekitar 0,5 meter per detik. Dia tidak ingin kakinya terbakar. Dia juga punya rambut berbentuk segitiga yang memantulkan panas, membantunya selamat dari terik matahari. Jika semut ini seukuran manusia, dia bisa berlari dengan kecepatan 650 km per jam, lebih cepat dibanding mobil tercepat di dunia. Ada semut lain yang memegang rekor kecepatan. Semut Dracula tidak bisa berlari secepat semut perak, tapi punya mulut tercepat di dunia. Selain aku pastinya. Dia bisa membuka dan menutup rahangnya 5.000 kali, dan semuanya dalam sekejap mata. Benar-benar sekejap mata. Masih belum cukup? Kali ini kita ke serangga yang mungkin punya saudara di rumahmu. Kecoa Amerika bisa bersembunyi di dinding, di belakang kompor, hampir di mana saja. Menangkapnya juga agak mustahil. Dia bisa berlari 1,5 meter per detik. Semua karena 6 kakinya yang masing-masing punya 3 lutut. Kakinya diselimuti rambut kecil yang merasakan segala perubahan di udara. Sehingga reaksinya super cepat saat kamu masuk ke dapur dan menyalakan lampu. Nah, rekor dunia untuk makhluk tercepat di darat adalah serangga seukuran biji wijen. Dia adalah sejenis tungau dan bisa bergerak sampai 322 panjang tubuhnya per detik. Kalau kamu menyinari tungau ini dengan senter pembesar sampai ukuran manusia, kecepatannya bisa hampir 2 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Tungau bahkan bisa berganti arah saat bergerak. Itu menjadikannya makhluk tercepat dan paling sulit dicari di dunia. Tapi mari kita cari hewan yang bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Siput taman. Dia berasal dari famili Mollusca dan tidak suka terburu-buru. Jika kamu bergerak dengan kecepatan siput, kamu cuma melangkah 2 kali setiap 2 jam. Tapi siput tetap santuy. Mereka sudah ada ratusan juta tahun di bumi. Siput menggunakan cangkangnya untuk melindungi diri. Tapi mereka juga punya trik rahasia. Beberapa siput mengeluarkan bau tidak sedap sehingga tidak ada yang mengganggunya. Jika terlalu panas dan kering, siput bersembunyi di cangkangnya dan melumuri diri dengan lendir dingin yang mereka buat. Lendir itu juga membantu mereka memanjat pohon. Kungkang adalah mamalia terlambat di dunia. Berkat metabolismenya yang lambat, pencernanya butuh waktu sampai 16 hari untuk mencerna makanan. Menangkap kungkang pun tidak sulit, tapi gerakan lambatnya lah yang menolong mereka. Seperti di film-film, polisi sering bilang, "Berhenti, jangan membuat gerakan tiba-tiba." Nah, kungkang paham betul kalimat itu. Itu membuat hewan lain tidak bisa melihat mereka di antara dedaunan.
Manatee atau lembu laut adalah salah satu makhluk laut paling lambat, tapi mereka tidak takut berhadapan dengan siapapun, kecuali manusia yang naik perahu motor. Mereka super besar dan berkulit super tebal. Hewan ini mirip tank laut, tapi jauh lebih imut. Ada perenang lambat lain di daftar ini, yaitu hiu Greenland. Dia berenang kurang dari 1 km per jam. Seperti manatee, dia besar dan perkasa. Tidak ada yang berani menantangnya 1 lawan 1. Karena lambat, dia punya teknik makan paling kocak di dunia. Pada dasarnya, hiu Greenland lebih lambat dibanding ikan manapun di air. Kesempatan yang dia punya hanya muncul saat ikan incarannya tidur, barulah dia bisa makan. Lebih kerennya lagi, gaya hidup santainya ini justru memperpanjang umur mereka. Umur rata-rata hiu Greenland sekitar 300-500 tahun. Mereka hidup di Samudra Atlantik Utara dan Arktika. Bayangkan, kamu sedang berlayar dan melihat salah satu raksasa lambat ini. Umurnya mungkin 400 tahun lebih tua darimu. Psst, lari, beneran. Di luar sana nggak aman. Ada harimau saber-tooth yang mengintai. Sebaiknya kamu hati-hati. Kamu ngapain? Jangan ngintip. Oke, ngintip dikit aja ya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tanyamu. Tentu saja karena kamu berada di dunia realitas virtual. Kucing besar keren tapi berbahaya ini hidup selama zaman es terakhir. Gimana kalau seandainya mereka muncul di ambang pintumu tiba-tiba? Tok tok. Harimau saber-tooth lagi nunggu buat kamu belikan cookies. Sementara itu ada silakan. Ikan raja laut ini berasal dari garis keturunan yang telah ada selama lebih dari 300 juta tahun. Kita berpikir ikan ini nggak ada lagi sampai tahun 1938, yaitu ketika ikan silakan hidup ditemukan lagi. Sejak saat itu, ikan ini telah berkeliaran di perairan pesisir timur Afrika dan perairan Sulawesi, Indonesia. Ya ampun, nggak kebayang berenang dan ketemu langsung dengan si kawan ini. Rahangnya punya sendi intrakranial, yang artinya mulutnya bisa terbuka lebar sekali. Itu supaya ikan ini bisa menelan mangsa yang besar, kayak aku. Nggak bagus ah. Ikan ini juga gede banget loh. Bayangin, ikan yang panjangnya setinggi badanmu dan bobotnya kayak rata-rata manusia. Takahe, burung yang nggak bisa terbang, diperkirakan telah punah di tahun 1898. Burung ini cantik loh. Ukurannya kecil dan warna-warni. Tingginya nggak lebih dari lututmu. Tapi coba bayangin, kamu lagi hiking di pegunungan Murchison dan melihat sekeliling, lalu kamu lihat burung yang kamu kira sudah punah. Tapi di sanalah mereka, hidup bahagia, selamat, dan lagi nyantai. Seluruh koloni Takahe ditemukan lagi sekitar 50 tahun setelah dinyatakan punah. Bagus, burung kecil. Anjing bernyanyi. Ada yang pernah dengar? Si Heli memang kadang nyanyi kalau lagi bosan atau lapar. Tapi inilah penampil sesungguhnya. Anjing bernyanyi Nugini. Baru-baru ini, anjing Nugini ditemukan lagi di alam liar untuk pertama kalinya dalam 50 tahun. Tapi anjing ini nggak pernah benar-benar punah juga sih. Orang Nugini memastikan anjing ini aman di dekat mereka. Tapi kalau di alam liar, sangat langka dan sulit dilihat. Nah, lihat, ada satu tuh. Anjing bernyanyi Nugini diberi nama demikian karena lolongan nada tingginya yang terkenal. Kadang, anjing ini juga bernyanyi bersama. Kedengarannya kayak kor anjing kalau mereka lagi melolong bersama. Pasti lebih merdu dibanding nyanyianku di kamar mandi. Enggak jauh dari area ini ada kelelawar, tapi yang ini agak lain. Kelihatan kan? Telinganya lebar banget. Kurasa itu sebabnya kelelawar ini dinamakan kelelawar bertelinga besar Nugini. Haha, jelas. Spesies ini ditemukan lagi ketika salah satu dari kelelawar ini tertangkap jebakan. Sampai saat itu, kayaknya mereka main petak umpet sama kita. Sebab sampai tahun 1890, kelelawar ini diperkirakan sudah punah. Mereka belum aman juga, karena habitat mereka sudah hilang. Bayangin, kamu nemu fosil suatu spesies yang disangka sudah lama punah. Tapi 2 tahun kemudian, sekelompok hidup spesies itu ditemukan. Nah, itulah yang terjadi dengan katak Mallorca pada tahun 1977. Warnanya agak kecoklatan dengan bintik-bintik coklat yang lebih gelap. Selebihnya, tampangnya cuma kayak katak kecil dengan mata menonjol. Sekumpulan katak hidup itu ditemukan di dekat lokasi fosilnya di Pulau Mallorca. Sisanya nggak banyak, cuma sekitar 500 ekor, dan sekarang amfibi ini mendapatkan status rentan dari Persatuan Internasional Konservasi Alam. Ada penggemar kura-kura di sini? Kamu bakal suka deh kalau lihat hewan cantik besar ini.
Namanya kura-kura Galapagos Pulau Fernandina. Kura-kura ini udah nggak kelihatan sejak tahun 1906. Tapi pada tanggal 17 Februari 2019, kita akhirnya bisa melihat salah satu kura-kura indah ini lagi. Mungkin kura-kura ini ada di luar sana dengan beberapa pasangannya sekarang, tapi mereka juga nggak mau kelihatan. Kita cuma tahu mereka ada dari jejak dan baunya. Oh iya, ada katak lain lagi nih, katak marsupial bertanduk. Katak ini hidup di Ekuador, di hutan Choco tepatnya. Disebut demikian karena tanduknya yang tampak jelas, tepat berada di atas matanya. Kamu tahu kantong kanguru yang dipakai buat gendong anaknya? Nah, katak marsupial betina juga punya, tapi kantongnya ada di punggungnya, jadi fungsinya kayak ransel. Embrio mereka berkembang di sana, dan kalau udah siap keluar, telur akan menetas menjadi katak utuh, nggak kayak katak biasa yang memulai hidup sebagai berudu. Nah, kali ini kodok, namanya kodok malam berbintang atau kodok harlequin. Warnanya hitam dengan bercak-bercak putih di seluruh tubuhnya. Setelah hilang lebih dari 30 tahun, kodok ini ditemukan kembali tahun 2019. Bayangin aja, kodok ini sebagai pengawal besar, tepatnya pengawal air. Wah, ada kodok yang gede banget di layarmu. Bagi masyarakat Arhuaco, itulah arti kodok ini, penjaga air. Mereka juga punya nama tersendiri untuk kodok ini, yaitu Gona. Kayak jenis keju ya. Ketika ilmuwan menemukan kodok itu lagi, mereka melihat 30 ekor amfibi kecil ini, meski awalnya cuma berharap nemu seekor. Kejutan yang manis. Selanjutnya ada harimau, tapi nggak mirip harimau biasa sih. Namanya harimau Tasmania, dan kayaknya dia udah lenyap sejak 1936. Tapi tiba-tiba, entah dari mana, orang-orang mulai melihat harimau ini di alam liar. Tepatnya belum lama, tahun 2016. Hewan ini lebih mirip anjing daripada harimau, atau rubah mungkin. Lihat aja moncongnya. Mungkin justru persilangan antara harimau atau rubah. Lalu beberapa ekor lain juga mulai bermunculan. Dan kalau kebetulan kamu merasa melihat harimau ini di depanmu, tapi kamu nggak yakin, coba cek, apa di punggungnya ada garis-garis? Harimau ini memang ada di luar sana, tapi secara teknis ditandai sebagai punah oleh IUCN. Oke, bayangin seekor kuda yang tampangnya kayak dari film-film. Kecil, berbulu indah, dan perilakunya baik. Ukurannya kecil, tapi bukan kuda poni. Ini kuda Caspia. Kuda ini punya latar belakang yang menarik. Kuda Caspia ditemukan oleh Louis Leylin yang menikah dengan aristokrat tahun 1957. Setelah pindah ke Teheran, Iran, dia nggak begitu suka perilaku kuda di sana. Maka dia mencoba mengatasi masalah itu sendiri. Dia mengajak beberapa orang dan pergi ke pegunungan Kaukasus. Di sana, mereka menemukan 3 kuda kecil cantik ini. Begitu ceritanya. Yang berikutnya ada possum yang ditemukan di sebuah tempat tak terduga. Coba tebak di mana? Kamu punya 3 opsi pilihan. Tersembunyi di resort ski, di pedalaman Australia, atau di kamar mandi apartemen seseorang. Mana yang kamu pilih? Waktumu 3 detik. Jawaban yang benar adalah di resort ski. Ya, possum ini disebut possum kerdil pegunungan dan asalnya dari Australia. Sejauh ini, possum mungil ini punya 3 wilayah populasi. Tapi diyakini sudah punah sampai tahun 1966. Cuma ada kurang dari 100 ekor possum jenis ini, sehingga IUCN telah menandainya sebagai spesies yang sangat terancam punah. Juga dari Australia ada bayan malam. Favoritnya para pengamat burung. Sangat cantik, tapi misterius. Sobat kecil ini tinggal di area yang sangat terpencil. Mungkin penampakan burung ini bisa dihitung pakai jari sejak ditemukan kembali tahun 1979. Selangkah itulah mereka. Kamu pernah lihat Tarsius kerdil? Aku juga belum. Baru tahun 2008, 3 ekor hewan ini tertangkap. Ilmuwan nggak mau kehilangan jejak pergerakan mereka lagi. Jadi, mereka memberi ketiganya kalung leher mungil. Dengan cara ini, mereka bisa menjalani hidup bahagia seperti biasa, dan kita bisa tahu mereka aman. Hewan terakhir yang mau kuceritakan adalah lobster pohon, tapi namanya mungkin menyesatkan. Ini sebetulnya bukan lobster. Ini serangga hitam besar berkaki besar. Kisah kepunahannya menyedihkan. Di tahun 1920, sebuah kapal kargo terjebak di Pulau Lord Howe, dan di kapal itu ada banyak tikus. Tikus-tikus ini meninggalkan kapal dan langsung berlari ke daratan.
Meski lobster pohon lebih besar dibanding kebanyakan serangga, tapi ukurannya masih relatif kecil dibandingkan tikus. Makhluk yang malang itu nggak selamat. Tapi tahun 2004 ada tanda-tanda kehidupan dari makhluk yang sudah punah ini. Sepasang ilmuwan Australia sedang beraktivitas di pulau itu dan menemukan 24 lobster pohon. Semuanya tinggal di satu semak-semak. Hei, kalau ada cukup ruang buat semuanya, berarti tempat itu nggak sempit, tapi nyaman. Intinya, lebih baik berbeda daripada punah. Setuju? Melihat siripnya di permukaan air, pasti bikin jantungmu hampir berhenti. Inilah alasan kenapa kamu enggan berenang di pantai. Pemburu besar bergigi tajam yang namanya sudah sangat dikenal, hiu putih besar. Jadi, kalau sumber kengerian laut ini meninggalkan pantai, alasannya pasti kuat. Tapi makhluk apa yang bisa mengusir si putih besar? Monster Lovecraft raksasa yang bahkan membuat Megalodon terlihat kecil. Tidak perlu sampai begitu. Tak ada yang bisa membersihkan area lautan secepat orka. Ketika kelompok mereka yang kuat datang mencari makanan seperti anjing laut dan cumi-cumi, hiu terbesar dan paling menakutkan pun pergi menjauhi area mereka tanpa ragu. Kita masih belum tahu apakah paus ini memang mengincar hiu putih atau cuma tidak mau ada persaingan. Tapi, yang diketahui para ahli laut adalah hiu putih menjauh dan terkadang tidak kembali ke area berburu orka sampai tahun berikutnya. Masuk akal sebenarnya, orka jauh lebih besar daripada hiu putih. Mereka punya banyak gigi dan tak ragu memakainya tanpa ampun demi memuaskan kebutuhan daging mereka. Orka juga sangat cerdas dan bekerja sebagai tim untuk mendapatkan incarannya. Baik itu menangkap sekumpulan ikan, mengusir anjing laut dari bongkahan es, atau bahkan memburu paus bungkuk. Jadi, kalau hiu putih besar saja takut sama orka yang perkasa, kamu gimana? Aku sih biasanya selalu jaga jarak dari hewan liar apapun. Tapi info ini mungkin bisa membantumu tidur lebih nyenyak. Orka dikenal suka pilih-pilih. Untungnya, kita, manusia, tidak ada dalam menunya. Mereka tidak mungkin mengubah pola makan cuma karena melihatmu berenang di air hari ini. Meski kita menyebutnya paus pembunuh, orka bukanlah paus. Secara teknis, mereka adalah spesies lumba-lumba terbesar. Dan hiu juga takut pada kerabat mereka, lumba-lumba hidung botol. Seekor lumba-lumba hidung botol bahkan terlalu kuat bagi seekor hiu. Tapi hiu lebih kuat saat dalam kawanan. Hiu mudah dikalahkan oleh mamalia laut gesit ini. Mereka menggunakan moncong tumpulnya untuk menyeruduk. Dan karena itu membuat hiu sangat terganggu, maka hiu pun akan menjauhi lumba-lumba. Nah, saat memikirkan pemburu terbaik lain di dunia hewan, serigala pasti muncul di benakmu. Kawanan serigala bisa mengambil alih wilayah yang luas. Dan karena berada di puncak rantai makanan, pilihan menu mereka banyak dan tak perlu bingung memilih. Serigala sangat cerdas, cepat, dan gesit. Tapi keuntungan terbesar mereka adalah jumlah. Jika beruang grizzly atau singa gunung mau memangsa mereka, jumlah pasukan selalu menguntungkan serigala. Sehingga kedua pemburu tadi malah menjadi mangsa. Meski tanpa kawanan, serigala tetap mendominasi dan menakutkan. Terlalu sulit bagi hewan lain untuk mengincar serigala penyendiri. Jadi, serigala biasanya tidak diusik. Bayangkan, seekor hewan yang bisa menerkam babi hutan di suhu sekitar di bawah titik beku. Padahal kulitnya jingga, di lingkungan yang semuanya bersalju. Harimau Siberia jelas jagonya. Dengan panjang lebih dari 3 meter dan berat hingga 180 kg, harimau Siberia adalah kucing liar terbesar. Kucing ini bisa dengan mudah melompati kepalamu sambil membawa beban 2 kali lipat berat badannya. Satu-satunya hewan yang mampu menyainginya adalah beruang coklat yang lumayan besar. Dan pertarungannya pasti sengit. Tak heran jika harimau Siberia menempati urutan teratas dalam rantai makanan di area kekuasaannya. Untuk perairan Amerika Selatan, bos nomor satunya adalah anaconda hijau. Jaguar dan kaiman sekalipun belum tentu aman di dekat ular terbesar di dunia ini. Air keruh di tepi sungai menyamarkan ular raksasa ini dengan sempurna. Mereka berdiam di sana sambil menunggu hewan lain datang untuk minum. Lalu, wush, sang ular menyerang.
Dia memakai gigi tajam melengkung dan 4,5 meter otot murni untuk melilit mangsanya. Untungnya bagi hewan lain, setelah kenyang, anaconda mampu bertahan berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan tanpa mencari makanan berikutnya. Tapi, ular terbesar di dunia bukanlah yang paling berbahaya. Gelar itu dipegang mamba hitam, singa, hiena berbintik, jerapah, dan bahkan gajah sebisa mungkin menjauhi mamba ini. Mereka tahu satu gigitan saja akan melumpuhkan mereka dengan cepat. Tumbuh hingga 4 meter, mamba hitam adalah ular berbisa terpanjang kedua di dunia setelah king cobra. Mamba hitam Afrika memegang posisi teratas sebagai ular tercepat di dunia. Dia mampu melata dengan kecepatan 19 km per jam atau sekitar kecepatan maksimal treadmill. Meski bukan yang paling berbahaya, tetangga anaconda hijau ini wajib disebutkan. Belut listrik. Tak banyak hewan yang mau melawan makhluk bermuatan tinggi seperti ini. Belut listrik punya sekitar 6.000 sel khusus yang dapat menghasilkan listrik sampai 800 volt. Itu hampir 4 kali lipat ukuran volt stop kontak standar. Listrik ini juga cukup untuk melumpuhkan kuda dan menyalakan lampu hias. Pada tahun 2019, Akuarium Tennessee mengaitkan lampu pohon ke tangki belut. Setiap kali belut menyengat air, pohon itu menyala. Kabarnya, belut listrik dapat mendaur ulang muatan voltnya dalam proses yang disebut voltifikasi. Haha, enggak, bercanda. Tapi ada satu lagi fakta belut yang pasti membuatmu tersentak. Belut listrik menghirup udara. Mereka harus muncul ke permukaan setiap 10 menit untuk mengisi mulut mereka dengan udara. Yap, paru-paru tunggal mereka ada di mulut. Apakah si raja hutan berkuasa tanpa pesaing? Di buku dan film sih begitu, tapi di kehidupan nyata tidak terlalu. Pertama, rumah mereka ada di daratan Afrika, bukan hutan. Berbagai macam pesaing, seperti hiena, macan tutul, dan buaya, selalu berusaha merebut mahkota sang raja. Bahkan, zebra dan jerapah bisa menghentikan si kucing besar dengan tendangan cepat saat terpojok. Jika dihitung dari kekuatan gigitan, buaya Nil Afrika punya gigitan terkuat yang pernah dicatat manusia. Rahangnya 5 kali lebih kuat daripada rahang singa. Sebelumnya, saat membahas makhluk air, yang kita perlu lakukan hanya menjauhi air. Tapi bagaimana dengan singa? Mereka mampu berlari secepat 80 km per jam, melompati bus sekolah, dan memanjat pohon. Penantang terbesar singa sebagai predator puncak adalah anjing liar Afrika. Keduanya terus-menerus bersaing karena berburu makanan yang sama, di area yang sama. Saat singa datang dengan sekelompok besar, anjing liar tidak punya pilihan selain menghindar. Tapi, mereka punya satu hal yang tidak disukai para kucing besar, ketahanan. Singa bisa berlari super cepat, tapi durasinya singkat. Butuh terlalu banyak energi untuk membawa 180 kg otot dalam jarak jauh sambil melaju secepat mungkin. Namun, anjing liar Afrika punya kaki ramping panjang dan paru-paru besar jika dibandingkan dengan ukuran tubuh. Artinya, mereka mampu berlari cepat dan mempertahankannya sampai berkilo-kilometer. Begitulah cara mereka berburu. Makan siang mereka akan lelah berlari. Ada satu hewan yang cukup berani untuk melawan si raja jika mereka terlalu dekat, yaitu kuda Nil. Mereka mungkin tampak menggemaskan, tapi kuda Nil adalah salah satu hewan paling berbahaya di dunia. Berdasarkan statistik, kamu seharusnya lebih takut pada kuda Nil daripada hiu putih besar. Dan kuda Nil sama sekali tidak menggemaskan. Kuda Nil penuh otot murni dan beratnya setara mobil. Gigi taring runcing mereka bisa tumbuh lebih panjang daripada lengan bawahmu. Kuda Nil juga tak takut pada apapun. Bahkan, singa dan buaya lebih memilih menjaga jarak. Nama mereka berarti kuda air dan mampu menghabiskan hingga 16 jam sehari di dalam air. Anehnya, kuda Nil tidak bisa berenang. Jika kamu melihat kuda Nil berenang, mereka sebenarnya mendorong badannya keluar dari dasar danau atau sungai. Tapi kecepatannya masih bisa mengalahkan kecepatan perenang olimpiade terbaik. Jadi, hati-hati. Yap, menjauhlah Leo. Kuda Nil adalah hewan puncak sejati Afrika.
Tapi ada yang mau membantuku memakaikan mahkota ini ke dia. Untuk penguasa hutan, kita punya beruang grizzly. Dengan berat lebih dari setengah ton, kamu akan salah mengira bola berbulu besar ini lambat dan kikuk. Mampu mempertahankan kecepatan 40 km per jam untuk jarak yang jauh bukanlah masalah besar bagi beruang coklat raksasa ini. Mau menanjak, menuruni bukit, dan di segala medan, mereka adalah SUV off-roadnya dunia hewan. Tanpa musuh alami, beruang ini berada di puncak rantai makanan lokalnya. Untungnya, mereka tidur selama 1/3 tahun. Semoga kamu tidak pernah bertemu grizzly. Selamanya ya. Tapi terutama tepat sebelum dia mau hibernasi. Mereka menghabiskan bulan-bulan musim gugur dengan menggemukkan diri untuk musim dingin dan lebih lapar daripada biasanya. Nah, menjadi burung pemangsa terbesar di Amerika Utara, tak heran jika elang emas ditemukan di seluruh benua Amerika, baik di hutan maupun pegunungan. Lebar sayapnya hampir mencapai 2 meter. Dan kalau kalian pernah mendengar istilah mata elang, ini dia alasannya. Elang dapat melihat kelinci dari ketinggian 5 km di udara. Perbandingannya, sama seperti kalau kamu bisa melihat semut saat berdiri di atas gedung 10 lantai. Elang emas juga bisa menukik cepat dari ketinggian. Saat menukik, kecepatan mereka mencapai 320 km per jam. Secepat lesakan anak panah. Wush!